Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika hidup dan kehidupan dari sorotan dinul Islam, di mana dinul Islam yang akan kami sampaikan ini akan dituangkan dalam bentuk serial. Pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dadun Abdul Qahar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi qur'anihil hakim. Afa ghairu dinillahi yabghun. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Taw'an wa karha. Wa ilaihi yurja'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadyihi yahtadun wa bisunnatihi yastannun. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengungkap mengenai dinul Islam sebagai satu sistem. Justru dinul Islam ini adalah suatu sistem dan tata kehidupan yang datang dari Allah. Dan dinul Islam inilah satu-satunya sistem yang menjamin untuk terciptanya keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kesentosaan, lahir batin di dunia dan di akhirat kelak. Namun dalam kenyataan yang kita hadapi, dinul Islam yang sekarang dianut terutama oleh mayoritas bangsa Indonesia belum mampu mengantarkan umat Islam kepada pengertian sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Sudah barang tentu hal ini memerlukan untuk oleh kita dikaji apa penyebabnya. Penyebab utamanya adalah justru karena pengertiannya itu sendiri yang memang tidak tepat sebagaimana pengertian menurut sumber pedomannya dari dinul Islam itu sendiri. Pedoman dinul Islam tiada lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sekarang kita mengkaji menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka pengertian dinul Islam cukup luas. Karena dinul Islam ini memang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tetapi karena pengertiannya yang memang tidak lagi memiliki pengertian yang luas, sehingga kenyataannya pun tidak juga luas. Dan inilah permasalahan yang perlu menjadi pembahasan bagi kita. Para pemerhati yang saya hormati, apabila kita sekarang ini mempelajari dinul Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka dinul Islam ini di dalamnya ini mengandung 3 unsur. Pertama adalah unsur iman, dan yang kedua unsur Islam, yang dalam hal ini adalah arkanul Islam. Sedangkan yang ketiga adalah unsur ihsan. Unsur yang pertama adalah iman. Iman tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Dan sudah barang tentu ilmu yang dimaksud di sini tiada lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk memahami dinul Islam berdasarkan ilmu itulah, maka bagaimanapun kita harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Bagaimana menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Tadi saya telah mencoba memulai dengan menyampaikan satu ayat yang tercantum dalam surat 3 atau surat Ali Imran ayat 83. Apa yang saya akan ulang kembali? Apa ghairu dinillah yabghun? Hendaknya satu-satunya pilihanmu tiada lain kecuali memilih dinul Islam. Kenapa? Lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Alam semesta ciptaan Allah karena telah bersikap Islam, maka dari awal diciptakan Allah sampai sekarang dalam keadaan tertib, dalam keadaan rukun, tidak pernah terjadi tabrakan dan bentrokan
antara alam dengan alam lagi. Karena apa? Karena telah bersikap menyerah. Bersikap menyerah itulah pengertian dari Islam. Dan hendaknya manusia pun harus dikembalikan kepada penyerahan secara total kepada yang ditetapkan Allah. Kenapa demikian? Kalau kita sekarang ini mempelajari Al-Quran yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi kita, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 dengan ayat 5. Maka perintah di dalamnya itu adalah membaca, mengkaji menurut apa yang diajarkan Allah. Karena apa? Manusia itu ciptaan Allah. Dan karena manusia ciptaan Allah dengan sendirinya, maka manusia adalah milik Allah. Dan karena manusia adalah milik Allah, maka dengan sendirinya manusia itu yang berwenang mengaturnya tiada lain kecuali Allah. Dan karena itulah Allah sendiri yang memegang monopoli untuk mengatur tata kehidupan manusia. Dan Allah untuk menyampaikan tata kehidupannya ini, maka dari awal Adam sampai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu tata kehidupan yang sama. Itulah tata kehidupan yang disebut dinul Islam. Namun dikarenakan pengertian dinul Islam ini sudah mulai dikurangi dari keadaan yang sebenarnya, maka membawa akibat umat Islam pun tidak sebagaimana yang diharapkan dari pengertian dinul Islam yang sesungguhnya. Inilah hendaknya yang harus menjadi perhatian bagi kita untuk kita mengkaji ulang mengenai masalah dinul Islam ini. Para pemerhati yang saya hormati, saya teringat kepada seorang pakar Islam yang namanya Abul Hasan An-Nadawi. Beliau adalah ulama besar di Pakistan. Beliau mengatakan dalam satu kitab yang namanya Madza Khasirul Alam bin Itatil Muslimin, la budda lil alamil islami min tanzimil ilmil jadid bima yuwafiq ruhah wa risalatah. Mutlak dunia Islam untuk menyusun pola keilmuan yang baru, yang benar-benar pola tersebut sesuai dengan misi dan ruh serta jiwa Islam itu sendiri, sehingga tidak dikurangi dan tidak ditambah, tetapi sepasnya sebagaimana risalah atau misi dari nabi-nabi baik dari Adam sampai Muhammad. Karena seluruh nabi itu membawanya sama, itulah dia dinul Islam. Sehingga Nabi menegaskan dalam sabdanya, al-anbiya kulluhum allat ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Seluruh nabi adalah satu rumpun, satu keluarga. Sekalipun ibu-ibunya beraneka ragam, berbeda-beda, namun din atau tata kehidupan yang diistilahkan umum agama yang mereka bawa sama saja, satu jua. Itulah dia yang disebutkan dinul Islam. Dan karena itulah maka Allah kepada kita umat Muhammad, seperti yang tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu bi. Telah disyariatkan kepada muhai umat Muhammad mengenai din atau mengenai tata kehidupan, yaitu yang telah diajarkan Allah kepada Nuh, yang telah diajarkan kepada Anda Muhammad, yang telah diajarkan kepada Ibrahim, yang telah diajarkan kepada Musa, dan yang telah diajarkan kepada Isa. Itulah yang harus kamu tegakkan. Dan sekali-kali kamu jangan berpecah belah atau kamu menafsirkan yang bukan-bukan terhadap dinul Islam yang dibawa oleh para nabi dari semenjak Adam sampai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diperkuat dengan surah Al-Quran surat 30 atau surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Perintah Allah kepada kita hendaknya kita menegakkan din, yaitulah dinul Islam. Sebab dinul Islam ini adalah din yang diturunkan Allah yang sesuai dengan kondisi manusia. Dan oleh karena itu Allah melarang kepada kita untuk menukar, merubah dan mengganti dengan tata kehidupan lain. Sebab dengan merubahnya itulah akan membawa kegagalan misi manusia di permukaan bumi ini, yang misinya adalah khalifatullah fil ard, wakil Allah di permukaan bumi. Nah, namun kata Allah kebanyakan orang tidak mau mengerti. Dalam ayat kedua Allah mengulang kembali dan memperkuat, kembalikanlah semua kepada yang ditunjukkan Allah secara disiplin. Dan untuk kemantapannya bina dengan menegakkan sholat.
dan jangan sekali-kali kamu akan termasuk golongan yang musyrik, yaitu yang memecah-mecah, memilah-milah dinul Islam, sehingga akhirnya melahirkan umat Islam bergolong-golong, berkelompok-kelompok, yang masing-masing golongan dan masing-masing kelompok menganggap mereka dan membanggakan mereka terhadap golongannya sendiri, seolah-olah mereka yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Akibat dari masalah Islam sudah mulai dipilah-pilah atau dipecah-pecah, tidak secara utuh lagi sebagaimana mestinya. Para pemerhati yang saya muliakan, mengenai dinul Islam, kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebagaimana pertama yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian surat An-Nisa ayat 124 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wattaba millata Ibrahim wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kemudian dihubungkan dengan surat An-Nahl ayat 97. Di dalam ketiga surat tersebut sama arti dan isinya, yaitu bahwa Al-Quran menjelaskan mengenai dinul Islam itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur iman, unsur arkanul Islam, dan unsur ihsan. Yang ketiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh antara satu yang lain dipisahkan. Tinggal bagi kita sekarang ini menempatkan fungsinya masing-masing. Iman adalah landasan. Sekali lagi saya ulangi, iman adalah landasan atau dasar. Sedangkan arkanul Islam adalah pembinaan terhadap landasan dan dasar. Sedangkan ihsan adalah sasaran antara yang dicapai sebagai hasil dari landasan iman yang terus-menerus dibina dengan arkanul Islam. Dan oleh karena itu penting sekali dari ketiga-tiganya ini bagi kita untuk dikaji secara lebih mendalam. Apa pengertian iman, apa pengertian arkanul Islam, dan apa pengertian ihsan. Karena dalam keadaan sekarang ini mengenai pengertian ini sudah mulai tidak lagi sesuai dengan apa yang sesungguhnya pengertian tersebut, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun yang tercantum dalam As-Sunnah. Saya ingin membawa akibat seperti kenyataan umat Islam sekarang ini. Dan oleh karena itu masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abul Hasan An-Nadawi tadi, itu harus oleh kita disambut dengan sebaik-baiknya. Dan harus kita melakukan untuk selanjutnya, agar umat Islam ini bisa mencapai lagi sebagaimana umat Islam pada masa terdahulu. Dan sudah barang tentu pengertian satu demi satu dari semua istilah-istilah inilah harus oleh kita diungkap dan harus oleh kita dipelajari secara lebih mendalam. Dari pemaparan yang disampaikan tadi, ternyata banyak hal-hal yang harus kita benahi, terutama dalam pengertian dinul Islam sendiri. Sekarang sering kita jumpai di masyarakat bahwa pengertian yang dikatakan iman itu, yang dianggapnya sebelaku bagian dinul Islam, itu tidak mencerminkan pada seseorang dalam keseharian hidupnya. Ini apakah karena pengertiannya yang salah, atau memang kajian tentang dinul Islam itu belum masuk ke dalam dirinya? Terima kasih. Menurut pandangan saya adalah kedua-duanya. Baik pengertian terhadap imannya itu sendiri maupun terhadap dinul Islam. Dan oleh karena itu kedua-duanya inilah yang harus oleh kita dibenahi pengertiannya. Karena bagaimanapun pengertian ini sangat menentukan. Kalau Nabi mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu itulah imam dari seluruh aktivitas kita. Sedangkan aktivitas kita itu tergantung kepada ilmu. Sebab ilmu ini kalau kita gambarkan pakaian itu adalah pola. Bagaimana kita akan membuat pakaian itu tergantung kepada polanya. Kalau polanya benar, ya pakaiannya juga akan benar. Tapi kalau polanya tidak benar, jangan diharapkan pakaian itu benar. Nah, sedangkan pola bagi dinul Islam tiada lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu bagaimanapun di dalam kita untuk mengkaji iman, baik mengenai iman maupun mengenai dinul Islam secara keseluruhan, mutlak harus kita kembali rujukannya kepada polanya itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam memberikan pengertian, sekarang ini kenyataannya jauh berbeda. Sebab pengertian iman ini masih banyak orang yang mengartikan dengan sekedar percaya. Sehingga karena mengartikan sekedar percaya, ada kepercayaan sekalipun tidak melakukan aktivitas atau amal, asal ada kepercayaan
pun masih bisa dijadikan modal untuk keselamatan di akhirat kelak. Nah, ini pengertian ini cukup berbahaya. Sebab pengertian ini tidak sesuai dengan pengertian yang dijelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kita menggali Al-Quran, mengenai pengertian Quran dan iman menurut Quran dan Sunnah, kita mengacu kepada surat Al-Baqarah 285, yaitu yang esensial iman itu adalah mengimani Al-Quran. Nah, yang dengan mengimani Al-Quran tercakuplah seluruhnya. Baik mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani Rasul, mengimani yaumul akhir, mengimani qadar. Itu sudah tercakup dengan mengimani Al-Quran. Nah, tidak cukup hanya dengan itu, tetapi dilanjutkan bahwa kenyataan yang dikatakan iman itu adalah sami'na wa ata'na, mempelajari Al-Quran melalui pendengaran. Dan setelah dipelajari, dipahami, dan dimengerti, kemudian kesiapan untuk melaksanakan. Dan karena itulah Nabi dalam sabdanya menegaskan, berdasarkan hadits riwayat At-Tabrani, al-iman taslikun bil jinan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah membenarkannya kalbu. Kalau dikatakan membenarkan kalbu, harus ada yang membenarkan, harus ada yang dibenarkan. Siapa yang membenarkan adalah kita. Apa yang dibenarkan? Yaitu tata kehidupan yang disebut dinul Islam. Nah, kemudian yang kedua, unsur dari iman itu adalah pernyataan dengan lisan. Sebab bagaimanapun orang yang dia menyatakan iman dan yang tidak menyatakan iman itu ada hukum yang berbeda. Sehingga untuk diketahui, oh ini hukum yang kepada orang ini berlaku atau hukum ini tidak berlaku kepada orang ini, itu bisa diketahui dari ikrar dan pernyataannya bahwa dia telah menyatakan iman. Tapi untuk melalui tahapan-tahapan seperti itu kan perlu proses. Ya jelas, itu ada proses. Dan ada tahapan, tidak bisa sekaligus, nggak bisa. Tapi ada yang begini, kita sering menjumpai bahwa ada semacam dikotomi sekarang, pemisahan bagaimana tentang iman sendiri, bagaimana mengaplikasikannya. Apakah dikotomi seperti ini dibenarkan melalui Al-Quran? Tidak dibenarkan, sama sekali tidak dibenarkan. Sebab bagaimanapun konsekuensi daripada kita mempelajari adalah pengamalan. Malah apabila kita kembali kepada cara sahabat Nabi mempelajari Quran, seperti di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, beliau itu berkata, kunna ta'allamna al-Qur'ana min Rasulillah falam asyra ayatin falam natajawaz anha hatta ta'allamna al-ilma wal amala jami'an. Nah, kata para sahabat ini, kami mempelajari Quran dari Rasul 10 ayat. Tidak kami melanjutkan 10 ayat itu sebelum selesai pemahamannya dan sebelum juga pengamalan. Jadi bagaimanapun mempelajari Quran itu tidak hanya sekedar pengertian, tapi harus dilanjutkan kepada aplikasinya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau tinjauan dari dinul Islam sendiri bahwa hidup dan kehidupan itu ya orientasinya ibadah. Iya jelas. Jadi karena memang Allah mencipta manusia itu kan tujuannya itu. Seperti dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali harus untuk beribadat. Pengertian ibadat yaitu seluruh aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan apa yang digariskan dan diajarkan Allah. Semuanya itu bernilai ibadah dan kita tidak boleh ada aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak boleh. Jadi pengertian ibadah itu sendiri bukan hanya sholat, puasa, atau saum. Ya. Gitu. Dan oleh karena itu alhamdulillah bagi kita tidak terlalu sulit lagi untuk memahami beberapa istilah yang dalam Al-Quran, yang memang istilah inilah yang masih berbeda-beda, bermacam-macam. Yaitu pertama din, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga al-ilah, dan yang keempat ar-rabb. Nah ini yang masih rancu. Sehingga al-ilah dan ar-rabb sama saja pengertiannya, Tuhan. Kalau dalam bahasa Sunda pangeran. Padahal antara ilah dan Rabb itu berbeda. Din ya masih rancu pengertiannya. Halnya juga ibadah. Seolah-olah kalau kita sekarang ini ya melakukan kegiatan yang kegiatan ini bukan di luar sholat, saum, zakat, dan haji, seolah-olah anggapan orang ini bukan ibadah. Dan oleh karena itu satu kenyataan yang kita lihat. Kalau masyarakat dibawa membangun masjid agak mudah. Tapi kalau sekarang masyarakat dibawa untuk membangun jembatan, membangun saluran air, ya itu agak sulit juga, karena dianggapnya bukan ibadah. Yang dikatakan ibadah itulah sholat, zakat, saum, dan haji. Dan inilah kerancuan yang ada pada kita. Sehingga akibatnya beginilah. Sehingga memerlukan bagaimanapun untuk adanya perubahan pola seperti halnya yang dijelaskan oleh Abu Hasan An-Nadawi tadi. Ya,
Kembali ke pernyataan dari awal tadi bahwa dinul Islam itu mencakup keseluruhan hidup dan kehidupan. Sekarang proses perjalanan manusia ini apa tergambar melalui dinul Islam seperti proses penciptaan alam ini? Oh, ya, jelas, jelas. Sebab kalau kita sekarang ini mempelajari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian dilanjutkan kepada ayat 12 sampai ayat 14. Itu jelas sekali. Kalau dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11, Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita untuk menjadikan diri kita sebagai mukmin paripurna. Ya, satu. Ya, itu dia lakukan setelah kita memahami Islam itu sebagai satu tata kehidupan melalui sumber pedomannya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada kelanjutan yang harus oleh kita dilakukan. Tidak cukup sekadar kita memahami. Nah, kelanjutannya harus kita membina keimanan ini agar keimanannya itu stabil, utuh, yaitu dengan sholat. Dari sholat yang kita lakukan, apakah ini sholat ini benar atau tidak, dilihat dari kenyataan hasil dari sholat. Kenyataan hasil dari sholat itu adalah menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang tidak produktif. Tidak produktif. Tidak produktif. Sebab setiap langkah manusia, nah, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga oleh karena itu dari mulai detik, menit, sampai jam, sampai hari, sampai bulan, sampai tahun, itu harus seluruhnya diisi dengan yang produktif. Sebab bagaimanapun kalau kita kembali kepada tugas Adam sebagai khalifah, seperti yang tercantum dalam surat Toha, beban yang bebankan kepada Adam sebagai khalifatullah di permukaan bumi ini, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha. Harus berkecukupan pangan, berkecukupan sandang, berkecukupan papan. Karena segala bahannya yang diperlukan untuk mencukupi itu semua ada. Agar dengan kecukupan itulah mampu manusia melaksanakan ibadah sebagai tugasnya sesempurna-sempurnanya. Nah, bagaimana mungkin kalau untuk kecukupan itu tidak dilakukan secara benar-benar aktif, benar-benar giat. Dan oleh karena itu di antara tanda orang yang sholatnya baik, dia menjauhkan diri dari segala perbuatan yang negatif, perbuatan yang tidak produktif. Apabila kita sekarang ini mengkaji, mempelajari mengenai proses yang dihadapi oleh manusia di dalam upaya dirinya membentuk keimanan yang paripurna dan keimanan yang utuh, maka marilah kita kaji Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11, dilanjutkan dengan mempelajari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11, bagaimana seorang beriman untuk keimanannya itu mantap, untuk keimanannya itu utuh, dan untuk keimanannya itu bisa menghasilkan sasarannya. Nah, dalam hal ini keimanan yang dia miliki sebagai hasil dari kajian terhadap petunjuk ajaran Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mutlak dibina dengan sholat. Nah, sholatnya sholat yang khusyuk, dalam artian sholat yang memenuhi aturan. Sholat bukan cari pahala saja, tapi sholat benar-benar sebagai pembinaan terhadap iman. Dari sholat yang memang keadaannya sedemikian rupa, maka bisa melahirkan sholat itu, yaitu tidak adanya perbuatan yang tidak produktif. Ini ya, yang tidak produktif. Apabila menjauhkan segala kegiatan yang tidak produktif, baru nanti akan punya kemampuan dia untuk menjadi manusia yang mampu mengeluarkan zakat. Karena dia memang punya kemampuan. Dan dengan dia mampu mengeluarkan zakat, dengan sendirinya dari zakat itu akan berdampak positif, yaitu akan berkurangnya tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan asusila. Karena bagaimanapun yang sekarang ini menjadi kenyataan yang cukup memprihatinkan bagi kita ini, di antara penyebabnya adalah justru karena masalah-masalah ekonomi, karena masalah-masalah kekurangan kebutuhan hidupnya. Nah, dengan zakat yang sekarang ini bisa dikeluarkan oleh umat Islam dan diorganisir dengan sebenar-benarnya, maka Islam ini, zakat ini akan bisa mengurangi terhadap tindakan-tindakan yang memang tidak dibenarkan oleh ajaran. Apabila masalah-masalah itu sudah bisa menjadi kenyataan, nah akan menjamin juga kepada amanat. Orang itu benar-benar terpelihara. Dengan amanat terpelihara, tidak ada saling menjunjing, tidak akan saling mengkhianati, maka
akan tercapailah suatu hubungan serasi, hubungan harmonis antara satu dengan yang lain. Dan dengan hubungan itulah baru akan tercapai apa yang dikatakan masyarakat madani, masyarakat yang islami. Ini prosesnya yang harus dilakukan. Lalu Allah memberikan gambaran dalam ayat 12 dengan ayat 14 bahwa Allah pun mencipta manusia melalui proses. Nah, yaitu dari tanah beralih kepada sari-sari pati makanan, sari-sari pati makanan kepada sperma dan ovum, dari sperma dan ovum itu lalu beralih lagi kepada alaqah, yaitu perpaduan antara dua unsur tadi, kemudian berubah lagi menjadi mudghah, menjadi idham, tulang belulang dibalut dengan kulit dan daging, baru 9 bulan 10 hari melahirkan manusia yang utuh. Nah, itu ada proses. Karena itulah Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nuh, walaqad khalaqakum atwara. Demi Allah telah menciptakan kamu, hai manusia, berproses bertahap. Kalau Allah menciptakan manusia bertahap berproses, hanya juga kita di dalam mengupayakan agar kita bertata kehidupan menurut apa yang dikehendaki Allah, itu pun melalui proses, tidak bisa sekaligus. Keimanan yang kita miliki ini bagaimanapun untuk bisa sampai kepada keimanan yang utuh dan stabil, itu ada proses. Seperti hanya Allah mencipta manusia pun ada proses. Tidak Allah menciptakan sekaligus. Nah, karena itu pengertian dalam Al-Quran, idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan diartikan kun fayakun itu model lampu Aladin, abrakadabra sekaligus jadi. Kun itu adalah proses, fayakun kenyataan hasil proses. Kalau umpamanya manusia sekarang ini prosesinya berapa? 9 bulan 10 hari. Kalau sekarang pisang dari mulai ditanam sampai menghasilkan berapa? 14 bulan. Nah, halnya manusia untuk menjadi manusia mukmin yang utuh, itu pun ada proses. Umpamanya satu contoh, Nabi Muhammad yang ditugasi oleh Allah untuk menciptakan masyarakat yang islami, nah yang akhirnya menjadi kenyataan di Yathrib atau Madinah, itu mengalami proses selama 23 tahun. Dan oleh karena itu, kita pun sekarang ini untuk menciptakan semacam itu, ada proses yang harus kita lalui. Tadi menarik saya kira yang disinggung tentang tanaman. Tanaman bagaimanapun katakanlah itu bibit yang unggul atau landasan yang punya dasar dari hasil produksi, nantinya berproduksi secara bagus. Tapi untuk berproses ke sana kan harus didukung oleh semacam lingkungan tanah, lingkungan iklim, dan mungkin pemeliharaan. Tentunya di sini dalam memeliharanya pun itu memerlukan suatu spesialisasi atau keterampilan tertentu sehingga nanti dituai hasil yang sangat bagus sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, proses-proses pemeliharaan itu saya kira kan memerlukan proses juga. Nah, kira-kira dalam bentuk proses sehingga manusia menjadi manusia ahsanut taqwim itu atau manusia paripurna itu bisa disebutkan nggak unsur-unsurnya? Oh, jelas sekali, bisa. Dan disinilah peran dari Arkanul Islam yang 5. Yang sekarang ini seolah-olah pengertian umum Arkanul Islam yang 5 itu seolah-olah jadi tujuan. Apabila sudah mampu melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, seolah-olah dia merasa dirinya sebagai muslim yang sempurna, muslim paripurna. Padahal kelima-limanya ini adalah berfungsi pembinaan iman. Sampai di mana dengan pembinaan itu berhasilnya atau tidak berhasilnya, itulah yang hendaknya menjadi perhatian. Karena itu Nabi menegaskan dalam sabdanya, tidak sedikit orang yang sholatnya hanya capek. Tidak sedikit orang yang saumnya hanya lapar dan haus. Tidak sedikit orang yang menghaji, tapi menghajinya tidak berbeda dengan unta yang berada di sana. Itu kenapa? Karena dari yang dia lakukan itu tidak mencapai sasaran. Nah, ya, justru ini pembinaan terhadap iman itu. Nah, ini kelima-limanya ini merupakan processing terhadap iman untuk bisa mencapai sasaran utama, yaitu ihsan. Ihsan itu adalah tata kehidupan yang sudah sepenuhnya menurut ajaran Allah.
Karena pengertian ihsan menurut Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah pengabdian kepada Allah seperti halnya kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, toh Allah selalu mengawasi dan melihat kita. Sehingga kita selalu menjaga dan memelihara diri untuk diri kita tidak sedikit pun menyimpang dan menyeleweng dari petunjuk ajaran Allah. Itu namanya ihsan. Ihsan ini lahir dari landasan iman yang terus-menerus ditempa, dibina, dan diproses oleh arkanul Islam yang 5. Nah, oleh karena itu satu contoh saja, umpamanya mengenai sholat. Ada sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan begini, innama ataqabbalus sholah mimman tawaddu'a bihali azamati walam yastatil ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'an nahara fi dzikri wa rahimal armilah wal masakin wa rahimal musab. Firman Allah dalam hadis qudsi, sholat yang aku terima ada 5 kriteria. Pertama, dari sholatnya menambah ketaatan, menambah kebaikan. Sebab sholat ini adalah untuk membentuk kesadaran, meningkatkan kesadaran. Sebagaimana dalam surat Toha, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk menciptakan kesadaran yang tinggi. Sehingga dari kesadaran tinggi inilah maka hasilnya adalah seperti yang tercantum dalam surat Al-Ankabut, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini menjadi perisai tameng dari perbuatan-perbuatan negatif. Sedangkan yang kedua kata Allah, salat yang aku terima adalah salat yang menghasilkan hilangnya rasa sombong, hilangnya arogansi, hilangnya kecongkakan, kesabaran sesama manusia. Karena dalam salat itu mencerminkan bagaimana kesamaan manusia itu di sisi Allah. Sehingga umpamanya dalam salat berjamaah, siapa yang berhak menempati saf awal, siapa saja yang lebih dahulu. Nah, tidak ada sekarang keistimewaan bagi pejabat tinggi itu mutlak mesti di depan, tidak ada. Bagi orang yang punya kekayaan rayaan itu mesti di depan, tidak ada. Siapa yang dahulu sekalipun orang miskin, dia berhak untuk di depan. Ini berarti bahwa di dalam sholat itu sudah menciptakan satu kesamaan. Nah, dimaksud dengan demikian nanti pun dalam sikapnya sehari-hari dengan sesamanya itu begitulah. Jangan sampai seolah-olah ada satu kesenjangan. Nah, sebab bagaimanapun manusia lemah bagaimanapun tetap mereka adalah potensi yang sangat penting. Sebab manusia ini dalam hidupnya tidak bisa dia melepaskan diri dari kebutuhan kepada orang lain. Termasuk kebutuhan kepada orang miskin. Malah kalau kita sekarang ini mengkaji secara sungguh, yang memegang kekuatan itu bukan orang kaya, tapi adalah orang miskin. Innamatun saruna wa turzaquna bidu'afaikum, sabda Nabi. Kemenangan dari rezekimu itu bersumber dari orang-orang yang miskin. 200 juta rakyat Indonesia ini rata-rata pemakan nasi. Nasi dari beras dari padi dari sawah. Siapa yang mengolahnya? Bukan orang berdasi, bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi yang mengolahnya justru orang miskin. Sehingga hakikatnya orang miskin di Indonesia ini sudah mampu memberikan makanan bagi 200 juta rakyat Indonesia. Ya begitulah kan. Nah, oleh karena itu maka tidak pada tempatnya untuk manusia lalu bersikap sombong kepada yang lain. Nah, ini kedua. Yang ketiga, nah dengan sholatnya itulah melahirkan satu sikap, dia itu tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Kalau 1-2 dosa kecil sih nggak apa, karena toh kita bukan malaikat. Namun apabila kita berbuat dosa, segeralah kita kembali kepada jalan yang benar, bertobat ya. Nah, Nabi sendiri kan pernah juga mengalami kekeliruan, sekalipun begitu keliru langsung pada waktu itu juga teguran dan pelurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Nabi Muhammad waktu menerima tamu ya orang-orang Quraisy ini, pemimpin Quraisy, datanglah sahabat beliau yang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Nah, kenapa Muhammad ini lalu ada sikap kurang suka lah? Ya, ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad kenapa cemberut? Kenapa berpaling dengan kedatangan orang yang buta itu? Harus ingat yang buta itu sudah muslim, tapi yang dihadapi olehmu itu belum tentu menjadi muslim. Nah, ini kan teguran dari Allah karena kekeliruan. Kekeliruan kedua, satu contoh lagi. Muhammad pernah kalau pulang dari masjid mampir di rumah istrinya yang bukan gilirannya. Karena tahu istrinya ini bahwa kesukaan Muhammad adalah madu, sedangkan kebetulan pada istrinya itu ada madu. Nah, dijamulah Muhammad oleh istrinya itu dengan madu itu. Pulang, setelah selesai, pulanglah ke rumahnya kepada gilirannya itu. Nah, terciumlah oleh istrinya
Oh ini makan madu rupanya mampir. Nah maklumlah perempuan namanya juga ya. Nah lalu Muhammad menyatakan sikap, mulai hari ini saya mengharamkan memakan madu. Langsung ditegur dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah katabtaghi mardhata azwajik. Muhammad, kenapa kamu mengharamkan barang yang dihalalkan karena ingin disukai istrimu? Nah ini teguran. Jadi bagaimanapun yang namanya manusia pernah juga mengalami kekeliruan. Sedikit atau banyak, kecil atau besar. Oleh karena itu Nabi mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti mengalami salah. Sebaik-baik orang bersalah yaitu segera kembali kepada yang benar. Keempat, tanda sholat yang diterima Allah itu yang menghabiskan siang untuk kesibukan yang produktif. Sebab Allah membuat siang ini kan dalam Al-Quran ja'alan nahara ma'asya. Kami ciptakan siang itu untuk dipenuhi dengan kesibukan bagi mencukupi kebutuhan hidup. So, menurut ajaran Islam kebutuhan hidup harus sempurna. Malah Nabi menegaskan dalam sabdanya, min sa'adatil mar'il muslim. Tanda kebahagiaan muslim itu pertama, al-maskanul wasi. Harus punya rumah yang luas. Sehingga Nabi dalam sabdanya yang lain sudah memberikan petunjuk bagaimana itu ukuran luas itu. Satu kamar untuk istri, satu kamar untuk suami, satu kamar untuk anak-anak, anak empat kamar, apalagi yang sudah usia 8 tahun ke atas. Tidak boleh sekamar antara anak laki dan anak perempuan. Satu kamar untuk pembantu, satu kamar lagi untuk persediaan tamu. Nah ini bagaimana kita akan memiliki rumah yang luas kalau memang sumbernya tidak ada. Dan oleh karena itu untuk bila kita punya sumber yang dimungkinkan kita punya rumah luas, ya kita harus menggunakan waktu siang ini sepenuhnya. Dari mulai jam 6 pagi sampai sore itu mesti kita isi. Dan oleh karena itu Nabi mengatakan dalam sabdanya, bakiru fi talabil rizqi wal hawaij. Fa innal ghuduwa barakatun wa najah. Pagi-pagi benar kalau mencari rezeki. Sebab dengan pagi-pagi itulah yang akan membawa keberkahan dan kesuksesan. Sedangkan yang kedua kata Nabi, sempurnanya manusia muslim itu punya mobil, punya kendaraan. Sebab dengan punya kendaraan itu kan memudahkan bagi kita untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Mau ngaji punya mobil gampang. Maunya sekarang ini mau ke dokter gampang. Mau sekarang silaturahmi juga gampang. Mau rekreasi dengan keluarga gampang. Kalau punya kendaraan. Dan yang ketiga kata Nabi baru dikatakan bahagia apabila memiliki istri yang setia. Karena bagaimanapun menurut ajaran Islam pemegang peran rumah tangga itu adalah istri bukan suami. Nah, tapi bagaimana kalau istrinya tidak setia? Nah, yang kelima, tanda sholat yang diterima adalah memperlihatkan hasil sholatnya itu kepada kepedulian terhadap janda-janda tua, terhadap orang-orang miskin, dan dia memperlihatkan kepedulian kepada orang yang sedang mendapatkan musibah. Inilah. Dari poin yang kelima tadi tentang hasil pembinaan salat yang berpengaruh kepada sikap keseharian kita. Dan sini apa hubungannya dan bagaimana hubungannya dengan surat Al-Ma'un itu, Ki? Oh ya. Tadi kalau dalam surat Al-Mu'minun kan ada sholat, dikatakan sholat khusyuk. Berarti sholat itu terbagi kepada dua. Ada sholat khusyuk, ada sholat sahwu. Sholat khusyuk yaitu menghasilkan hal-hal positif. Seperti yang tadi itu. Sedangkan sholat yang dikatakan tidak khusyuk, yang dikatakan sahwu, yang orang melakukannya dikatakan sahun. Sholat ya sholat, tapi kalau dia diajak untuk menolong, membantu orang lain, orang lain sama sekali dia enggan. Nah itu namanya sholat sahwu. Orang yang melakukannya adalah sholat sahun. Sahun orang sahun. Orang demikian ini terancam dengan wail. Apalagi kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat. Itu terancam lebih berat lagi. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Orang muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat dikatakan orang musyrik. Musyrik itu adalah menduakan. Sebab dia mencintai Allah dan mencintai materi. Begitulah kira-kira. Hubungannya dengan fawailul lil musallin tadi? Ya justru itu wail untuk orang yang sholat. Iya, iya. Jadi setiap orang yang sholat itu tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak. Ada yang malah sholat itu membawa pengaruh wail. Ya, kecelakaan. Yaitu sholatnya yang tidak melahirkan kesadaran. Buktinya sekalipun dia sholat tetap saja menolong orang tidak mau. Ya. Jadi dalam arkanul Islam tadi itu disebutkan
satu keterkaitan dan keterpaduan antara sholat, zakat, saum, dan haji. Gitu. Itu satu kesatuan. Jadi unsur pembinaan keseharian itu juga bisa dari saum itu. Iya. Oh, gitu. Kan saum disiplin. Ya, ya. Disiplin apa? Disiplin terhadap ajaran Allah. Jadi kita sebagai orang yang telah menyatakan diri iman, sama dengan kita telah berpandangan dan bersikap serta kesediaan untuk melaksanakan Quran dan As-Sunnah, ya itu harus oleh kita ditaati dan dipatuhi. Nah, itu saum. Ya. Jadi saum ini bagian integral juga Iya. dari Arkanul Islam itu. Kemudian hubungan saum ini dianjurkan kita melaksanakan semacam contohnya Senin Kamis gitu. Senin Kamis. Nah, apakah dalam pembinaan keimanan ini langsung berhubungan dengan kesabaran atau dalam berhubungan dengan sikap tentang saum itu sendiri? Ya kan begini. Yang dilakukan oleh kita terbagi dua. Ada yang diistilahkannya maktubah, pokok, seperti sholat 5 waktu, saum Ramadan, kemudian haji seumur hidup sekali, itu maktubah. Tapi juga ada yang bentuknya nafilah, artinya penambah pelengkap terhadap yang pokok. Nah, dengan pelengkap inilah barangkali diantaranya ada kekurangan terhadap yang pokok itu yang kita lakukan. Perlu ada penambalnya. Penambalnya adalah nafilah. Kemudian yang dengan nafilah ini berarti lebih mendorong bagi kita ini untuk lebih meningkatkan upaya pemantapan terhadap keimanan. Nah, di sini kan timbul juga masalah rancu nih. Seolah-olah ada pandangan di kalangan umat Islam, kalau yang namanya bukan maktubah ya, boleh kerjakan lah, boleh tidak, begitulah. Sebab kalau tidak dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dapat siksa. Padahal kalau kita kembali kepada hadis kursi, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta kuntu uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha la in sa'alani la a'taituhu wa in ista'adani la u'idannahu. Firman Allah, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sifat dan bentuknya nafilah, artinya pelengkap dari yang pokok, artinya bukan pokok tapi dia lakukan sehingga aku cinta kepada dia. Apabila sudah aku cinta kepada dia, kata Allah, apa yang dia minta aku akan beri. Apa dia akan minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Jadi nafilah itu penting sekali. Tapi kenapa sekarang lalu ada pengertian nafilah ini seolah-olah tidak penting, sehingga diartikan bahwa nafilah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat siksa. Nah, ini pengertian yang semodel inilah yang perlu dibenahi. Jadi pengertian istilah sholat sunat, puasa sunat, dan lain-lain sebagainya itu perlu diluruskan. Ya. Melihat kepada sholat sekarang, sholat seperti dikatakan tadi merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan. Berarti ini tidak harus dikerjakan secara sendirian untuk melengkapi sholat itu. Artinya harus ada semacam melengkapinya melalui baik sholat jamaah maupun sholat nafilah, baik sebelum maupun sesudah, begitu. Ya betul. Semua bagaimanapun begini. Apa tujuan dari Islam ini? Tujuan dari Islam ini kan menciptakan masyarakat Islam. Nah, masyarakat Islam itu masyarakat harmonis, masyarakat saling tolong menolong, masyarakat yang cinta kepada dirinya, kepada orang lain, seperti halnya mencintai dirinya sendiri, masyarakat yang hubungan antara satu dengan yang lain pernah kebangunan, yang antara bahan dan bahan saling kuat menguatkan, masyarakat yang hubungannya dengan yang lain bagaikan organisme. Nah, masyarakat yang semodel ini diperlihatkan sebagai contoh, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa salat berjamaah ini miniatur dari masyarakat Islami. Nah, oleh karena itu Nabi sampai mengatakan, ya kalau ada imam pengganti saya akan keliling-keliling ke kampung, barang siapa yang tidak ikut berjamaah akan bakar saya rumahnya. Itu kan menunjukkan betapa pentingnya. Tapi sekarang ini seolah-olah sholat berjamaah itu dianggapnya sunat, sehingga ya tidak jadi perhatian utama. Padahal begitulah seharusnya. Sehingga dengan sholat berjamaah itulah akan tahu, oh begini masyarakat Islam itu. Sebab dengan berjamaah itu kan kelihatan ada pimpinan dan ada yang dipimpin. Pimpinan yaitu imam, yang dipimpin adalah makmum.
si makmum dia harus korektif terhadap imam. Apabila imam dia melakukan kekeliruan, tegurlah. Apabila si imam ditegur, dia harus bersedia untuk ditegur, untuk dia memperbaiki. Hanya si imam harus penuh perhatian kepada makmum, sehingga si imam akan bertindak jadi imam. Jangan dulu cepat-cepat dia untuk bertindak, tapi dia harus lebih dahulu mengadakan melihat ke kanan dan ke kiri. Bagaimana makmum sebelah kanan, bagaimana makmum sebelah kiri. Kemudian setelah selesai sholat, jadi imam sekarang ini, Nabi itu tidak cepat-cepat keluar, malah bertanya kepada sahabat, ada yang sakit pagi-pagi ini yang harus kita sekarang ini jenguk? Oh tidak ada. Ada yang meninggal? Kalau memang sahabat-sahabat menjawab tidak ada. Ada yang malam tadi mimpi? Sampai kepada mimpi Nabi mempertanyakan. Begitulah perhatian dan telatennya pimpinan kepada yang dipimpin. Jadi sholat, zakat, saum, dan haji itu satu kesatuan yang terpadu. Nah, secara realitas dan secara pendukung, apa sholat itu sendiri bisa mencerminkan dalam program haji itu sendiri? Oh bisa. Justru sholat itu dikatakan oleh Nabi kan imaduddin. Tiang tonggak dari dinul Islam adalah sholat. Ya. Dan malah sholat itu dijadikan sebagai satu barometer. Sehingga Nabi mengatakan as-sholah, idza sholat, sholatu sholat sa'ir amali. Wa idza pasadat sa'ir amali. Perhatikan sholat, kata Nabi. Apabila sholatnya beres, bereslah segala amal perbuatannya. Tapi apabila sholatnya rusak dan kacau, jangan diharap beres amal dan perbuatannya. Nah, dalam sholat yang diutamakan adalah berjamaah. Kan sama dengan pada saat umat Islam melakukan haji. Sekalipun perbedaannya, kalau haji secara internasional, kalau sholat berjamaah, tidak, itu saja hanya perbedaannya. Tapi hakikat dari kandungan sholat dan haji sama. Jadi bisa dikatakan kalau kita mau berhaji, harus sholat dulu begitu? Oh iya jelas. Ya, kalau tidak sholat, cuma lakukan zakat juga nggak sah. La sholata liman la zakata lahu. Tidak dinilai sholat orang yang tidak berzakat. Gitu. Kalau seumpama memang sholatnya belum mau, tapi dia hajinya nggak bisa. sangat menginginkan ya, gitu. Semangat tinggi. Ya itu nggak benar itu. Modal tinggi juga. Iya modal tinggi juga, kalau nggak benar. Nggak benar. Mau apa ke sana? Kan haji itu hubungan internasional. Apakah dia sudah baik hubungan nasionalnya? Nah, itu kan masalah. Dan oleh karena itu haji itu disyariatkan oleh Allah terakhir. Setelah masyarakat Islam itu terbentuk baru haji. Gitu. Jadi secara pribadi itu harus melalui proses seperti tadi itu. Salatnya bagus, zakat, saum, terus haji begitu. Dan oleh karena itu haji sekarang ini tidak meraih dan tidak mencapai sasarannya. Kalau haji menurut Al-Qur'an kan surat Al-Hajj ayat 2728. Wa adzin bin nasibil haji atu karijala wa ala kulli yatin al kulli dhamir yatin min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Serulah manusia untuk melakukan haji. Apa tujuannya? Pertama dari sana itu membawa oleh-oleh. Kembali ke negaranya masing-masing itu mereka mampu oleh-oleh yang dia bawa itu dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam. Bukan oleh-oleh kurma, bukan oleh tasbih, bukan oleh-oleh sejarah yang dimaksud di sini, justru oleh-oleh yang sekiranya bermanfaat bagi kepentingan Islam dan umat Islam. Di samping dengan haji yang dilakukannya itu kesadarannya semakin mantap. Nah, oleh karena itu Nabi menegaskan dalam sabdanya, ya'ti ala ummati zamanun yahujjuna wa yasumuna wa yusalluna wa fihi mu'minun. Kelak pada zaman akhir kata Nabi, umatku akan melakukan saum, melakukan sholat, melakukan haji, tapi tidak berdasarkan iman. Nah, apa kira-kira tujuan utamanya? Nabi menjelaskan lagi dalam sabdanya, aghniya'uhum lisum'ah. Orang kayanya naik haji agar cari popularitas. Fuqara'uhum listurwah. Orang miskinnya cari kekayaan. Barangkali pulang dari haji, ya mendapatkan untung atau maju usahanya. Bagaimana pejabat-pejabatnya? Wa umarahum linnusah. Pejabatnya piknik. Itu di akhir zaman itu akan terjadi begitu. Sehingga apabila demikian hajinya jelas tidak akan mencapai sasaran. Dalam kondisi seperti itu,
kira-kira yang harus dilakukan baik oleh masyarakat, para ulama, pemerintah itu apa Ki? Memperbaiki pandangan dulu. Pandangan tentang dinul Islam itu sendiri. Dinul Islam. Gitu. Dan dinul Islam ini perlu dibenahi pengertiannya. Dan inilah yang menjadi garapan bagi saya, sehingga sekarang ini banyak mengeluarkan buku-buku kaitannya justru untuk memperbaiki pemahaman. Sekalipun terus terang saja bahwa upaya ini banyak tantangan, banyak kendalanya. Karena setiap perubahan itu pasti ada reaksi, ya. Tidak aneh, itu sudah biasa wajar lah. Konkretnya gimana itu? Ya, konkretnya, ya reaksi yang timbul itu seolah-olah tidak mau menerima. Karena dianggapnya ini soal baru. Soal baru. Padahal kalau kita kaji sekarang ini justru Quran kan begitu. Quran seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ayat 112 surat Al-Baqarah, surat An-Nisa 124-125, surat An-Nahl 97. Ditambah dengan penjelasan Nabi pada saat Nabi memberikan jawaban. Dialog ya, antara Jibril dengan Nabi. Jibril mempertanyakan apa Muhammad iman, apa Muhammad Islam, apa Muhammad ihsan. Lalu akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah tadi siapa yang bertanya itu? Semua sahabat bertanya, Allah dan Rasul yang tahu. Nabi menjelaskan, itu Jibril datang kepadamu. Apa datangnya itu? Mengajarimu mengenai dinul Islam. Jadi berdasarkan itu kesimpulannya bahwa yang dikatakan dinul Islam itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Tapi sekarang ini yang umumkan lain. Yang dikatakan dinul Islam itu adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi fenomena tentang dinul Islam itu adalah mengajarkan sikap hidup kita keseharian gitu ya. Sehingga dinul Islam itu sendiri bukan sekedar kita berhadapan dengan yang namanya sholat, saum, zakat, dan haji. Ternyata adalah aplikasi dari itu semua, yaitu bagaimana sikap dan pola tindakan kita keseharian berhadapan dengan diri kita sendiri, masyarakat, dan lingkungan begitu. Ya. Memang ya dalam hal ini yang perlu oleh kita disadari, Nabi telah memperingatkan kepada kita, yaitu mengenai jawaban pertanyaan dari seorang sahabat yang namanya Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman kepada Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah, kami tadinya adalah manusia yang buruk sekali karena kami berkehidupan jahiliyah. Datanglah Islam, kami terima, berarti kami berubah dari yang buruk kepada yang baik. Tapi akan saya tanyakan kepada Anda Muhammad, apakah setelah yang baik sekarang ini akan tampil lagi yang buruk? Apa jawab Nabi? Pasti. Nah setelah yang buruk ini datang lagi, apakah ada lagi yang baik? Kata Nabi pasti, tapi yang baik kedua kali ini lain. Baik sudah mulai tercampuri dengan yang tidak baik. Nah lalu ditanyakan lagi kepada Nabi, apa yang mencampur yang tidak baik itu? Yaitu golongan yang tidak berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang melakukan pencampuran sehingga tidak murni lagi. Nah kalau sudah tidak murni lagi kan kita terancam dengan apa yang dijelaskan Al-Quran. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabith minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman begini terus, tapi harus berpisah dulu mana antah, mana beras, mana yang baik, mana yang tidak. Nah oleh karena itu kita harus ada kesediaan, kesiapan untuk kita melakukan perubahan. Kalau kita tidak ada kesediaan untuk melakukan perubahan, jangan diharap umat Islam ini akan bisa kembali kepada predikat yang telah oleh Allah diberikan kepada kita. Kan predikat yang Allah berikan kepada kita itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu itu adalah umat Islam, umat seimbang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hai umat Islam, kamu adalah umat terbaik. Kemudian lagi dalam ayat yang lain, antumul a'laun, hai umat Islam, kamu adalah umat tertinggi. Ayat lain lagi, syuhada 'alan nas, umat Islam ini umat yang patut dicontoh. Tapi predikat-predikat itu semuanya sudah lepas dari kita. Ini gara-gara apa lepasnya ini? Jangan kita mudah menyalahkan orang lain, kita tidak pernah koreksi kepada diri kita sendiri. Malah terus terang bagi saya, umat Islam dalam berjuang ini, memperjuangkan Islam, dari awal kemerdekaan sampai sekarang sudah berapa lama? 55 tahun, tapi belum mencapai hasil. Ini perlu dikaji ulang oleh kita, oleh pemimpin-pemimpin kita. Apakah akan terus saja begini? Ini kan penyakit itu kan ada obatnya. Nah, namun sebelum kita mengobati, ya diagnosa dulu apa-apa penyebab penyakitnya ini. Dan karena itulah saya mencoba ya menyusun
meneliti sehingga saya menemukan kurang lebih ada 24 penyakit yang membawa sebab kemunduran umat Islam. Yang insya Allah nanti dalam kesempatan lain akan diungkap masalah ini. Sehingga mudah-mudahan menjadi dorongan bagi umat Islam ini untuk mau merubah keadaan dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu golongan kecuali mereka bersedia merubah dirinya sendiri. Kalau tidak ada kesediaan merubah, ya gimana jadinya? Nah, demikian. Jadi kajian tentang dinul Islam itu bukan bersifat normatif, bahkan lebih jauh dari itu bersifat aplikatif begitu. Ya. Saya kira cukup. Cukup, Ya. insya Allah. Terima kasih atas paparannya, dan insya Allah suatu waktu kita sambung lagi. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah paparan tentang dinul Islam yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan semangat bagi kita untuk selalu hidup dan berkehidupan melalui dinul Islam. Insya Allah pembahasan dinul Islam akan kita jumpai di serial yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.